Assalamualaikum. Welcome to my channel di Cuap-Cuap Pipit. Ya, gue adalah Pipit, ibu dari 3 anak yang pindah ke Australia di tahun 2011 bersama suami gue. Nah, dulu gue pertama kali ke Australia itu ke daerah atau state yang namanya Queensland. Nah, di situ gue tinggal 6 tahun dan sekarang gue pindah ke Perth di Western Australia. Nah, selanjutnya gue mau cerita nih. Sebenarnya gue udah lama nih gue punya YouTube channel, tapi belum dibikin serius banget sih. Nah, sekarang gue pengen bikin konten yang setidaknya gue bisa sharing informasi di YouTube channel gue. Nah, kebetulan banget kemarin beberapa hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu lah ya, itu ada temen SMA gue yang dia back for good to Indonesia dari Perth ke Jakarta. Dan ini kan sekarang kan lagi masa pandemi corona nih. Jadi ya yang pastinya beda banget deh apa yang mesti disiapin untuk pulang ke Indonesia, terus gimana persiapan dan segala macamnya itu beda banget. Nah, untuk video selengkapnya langsunglah kita lihat ke video selanjutnya. Oke? Hari ini gue kedatangan temen SMA gue. Semalam dia nginep sih di rumah. Dan sekarang jadi farewell kita. Ini temen gue namanya Dinda. Dia lagi itu kesini bareng sama suaminya setahun lebih lah ya. Januari ya? Januari, Februari. Suami duluan sih, baru aku sama anak-anak nyusul. Februari tahun lalu lah ya. Nah, terus hari ini adalah hari terakhir mereka di Perth dan mereka harus balik ke Indonesia. Jadi gue cuma sekedar mau sharing informasi aja sih. Pas lagi pandemi gini, apa sih pengalaman mereka, gimana persiapan dan segala macamnya buat balik ke Indonesia. Langsung aja deh, Din. Lu persiapan kemarin ngapain aja ya? Persiapan pertama persiapan mental ya. Mental itu udah pasti. Mental mau pulang tuh berat banget. Itu yang utama. Kemudian dari jauh-jauh hari pesen tiket ya. Kita sering-sering lihat ini ya airlines gitu, Garuda, karena Berapa bulan sebelumnya? Pertama sih kita 1,5 bulan sebelumnya, tapi kemudian di cancel 1 bulan, Hamin 30 hari kita mau jalan, jadi kita ganti lagi maskapai lain. Nah, maskapai yang terakhir ini cuma ada penerbangan 1 kali dalam seminggu. Gitu ya, karena lagi pandemi begini, yang biasanya tiap hari ada ya, jadi cuma seminggu cuma sekali itu. Jadi sering-sering lihat tiket terus. Apa aja Dan nih? tempat lu mau ke Bali dulu kan kalau nggak salah Ya, lagi yang pertama karena itu nggak ada yang direct Jakarta kan. Betul, yang pertama itu rutenya tuh nggak langsung direct Jakarta, tapi transit dulu di Bali baru Bali Jakarta. Nah, yang kedua yang selanjutnya apa sih dokumen-dokumen yang dibutuhin ya, karena regulasi sekarang berubah-berubah sih ya. Bener. Kemarin katanya cuma butuh A, ntar ini harus ini B, karena nanti kalau enggak harus karantina di Wisma Atlet lah, harus apalah segala macam, ngantri ini itu. Jadi make sure dokumen apa yang paling enggak harus kita provide gitu, yang harus kita sediakan. Nah, kalau gue kan pribadi ya, setiap gue mudik kan standar lah ya, gue paling kayak nyari tiket, terus kalau udah mau ke airport kan at least paling kayak paspor lah gue sediain gitu kan, sama air tiket, udah that's all gitu. Nah, buat lu ini yang sekarang kan emang lu harus balik Indo for good kan. Nah, itu selain si paspor lah, selain si tiket lah, dan lo harus kirim berbagai macam barang dari sini tuh, apa aja tuh, maksudnya segala dokumen bla bla blonya itu. Surat yang pasti surat dari itu ya, konsulat Lu jenderal. lapor KJRI nggak sih kalau iya. lu bakal Tapi kan balik itu Indonesia? surat yang, dan makanya ini di Konjen kan kita bikin surat ini kan, keterangan pulang ya Pak, keterangan jalan, surat keterangan jalan. Ada ya kayak gitu ya? Ya, itu surat keterangan jalan dari konsulat jenderal yang menyatakan kita kembali ke Indonesia, itu resmi, berarti diketahui oleh Konjen kan. Yang kedua, sekarang itu harus menyediakan bawa health certificate sama hasil swab test itu COVID-19 test. Jadi ada simptom nggak ada simptom ya pokoknya Tetap dites. kita harus punya hasil itu kalau mau
apa namanya di sana nanti nggak dites lagi ngantri berjam-jam segala macam di bandara. Oh, papa di sana, papa di belakang. Terus kemarin Kayak pas gitu. lo Terus- swab test itu anak-anak gimana tuh? Nangis kah? Iya ya, ternyata Pasti sakit kejer lah ya. Iya, Sakit kita swab testnya drive thru kan, jadi di mobil tuh. Nah, kita aja yang dewasa abis di swab tuh karena hidung kayak sama tenggorokan tuh kayak ditusuk, kayak di ini kan ditusuk-tusuk gitu, jadi berair mata. Nah, dia tuh ngeliatin anakku yang kecil tuh yang masih 2,5 tahun ngeliatin kayak parno gitu, kayak ketakutan. Dia udah tutup mata, nutupin mulut gitu sama hidungnya, dia nggak mau gitu. Jadi harus dipegangin begitu dimasukin itu apa namanya. Sama kayak imunisasi jadinya ya. Kejer-kejer Iya, gitu kan. Iya, tapi nggak lama sih. Cuma karena dia kaget aja karena kalau anak-anak dia hidungnya kan kecil, jadi nggak bisa sampai ke dalam juga. Jadi cuma di luar-luar. Cuma dia udah ini aja ketakutan masuk-masuk gitu kan. Terus sama karena kita kirim barang banyak ya, lumayan pakai kargo ya. Nah, Makin banyak lagi kerjaannya. surat itu apa namanya, kargo namanya surat apa sih, surat keterangan barang gitu deh. Jadi barang Surat keterangan apa, pengiriman barang gitu kali ya. Jadi barang apa aja yang kita bawa itu di list gitu, dari pakai kargo apa segala macem begitu. Jadi lu sambil makan deh, gue juga. Gue juga sambil makan nih, ini sudah waktunya lunch. Terus Bentar lagi kita harus ke airport. apalagi cus ke bandara. Terus apa namanya, rencana lo nanti pas di Indo gimana, pas lu baru landing tuh? Lu bakal self karantin kah atau gimana? Harapannya sih self karantin ya. Adek no. Oh ya satu lagi, karena di sini itu kan kita rent rumah, itu dia. Jadi yang kita lakukan juga sebelum pulang itu ya memastikan semuanya baik seperti sedia kala. Sebersih sebelum lo masuk kan? Bersih, kinclong, terus tata letak semua sama seperti Apalagi lu furnis lagi kan? Semua perabotan dari situ. di sini tuh begitu, nggak kayak di Indo kalau misalnya kita ngontrak atau apa. Kabur aja udah. Iya, pergi aja ya udah gitu, yang penting Kadang rumahnya ada. Kadang ngalah Ada. tau nggak? Barang Ada- hilang kan? Oh, ada yang bawa lampu lah, ada yang bawa ampek kan, ya Allah. Iya, apa di kamarnya? Coba. Kalau di sini kita bener-bener mesti. Kita harus kembali gitu, kalau enggak uang jaminan Jujur. kita hilang. Nah, Ya Bon, lu udah keluar belum? belum, tapi udah ditanya sih apa namanya, nomor rekening segala macam, bank accountnya. Nah itu tuh yang paling berat sih sebenarnya, repotnya ya itu juga, selain ngurusin surat-surat segala macam, itu beresin rumah segala macam. Kebayang dong rumah dipakai 1,5 tahun kan, segala Apalagi macam punya barang bocah ada, gitu punya kan. bocah anak kecil, aduh ada yang ngecat lagi ulang kan, bersihin oven, kompor, dapur segala macam, kamar mandi kan, make sure nggak ada yang ini missing gitu, ya gitu-gitu deh. Derita tapi ya worth it lah. Kita Pengalaman ya, Din. banget struggle tapi Lu nanti happy. ada rezeki kemari lagi ya. Amin, mudah-mudahan ada jalannya ya setelah Amin, amin. kembali ini, entah sekolah lagi gue nya gantian. Atau Orangnya ya di lu sini nggak lebih slow nggak hidup lu di sini? banget, layback Ya. banget. Kayak slow gitu ya ritmenya ya. Tapi pas di Indo tuh kadang inner rush gitu. Inner rush 5:30 lo harus keluar untuk kerja. Kan? Apalagi nanti bakal balik lagi kerja. Aduh, kebayang. Lu pasti culture shock lu awal-awal. Buat di jalan, buat nunggu ya jalanan ini aja, sampai ke kantor aja. Udah mah di sini kan lagi winter. Terus lu pasti nyampe Soekarno Hatta tuh lepek bener pasti. Aduh, panasnya kayak Keringetan. pantau, iya. Lembab kan soalnya. Pokoknya will be missing. Pasti. Will be miss. Oke deh kalau gitu, kayaknya bincang-bincang kita sampai sini aja dulu. Biar si Dindanya ngabisin makanannya. Diantar di jalan dia nggak kelaparan. Dia nambah lagi kali ya. Makasih ini hospitality-nya. Ini selama di sini Fitri ya, karena emang cuma satu temen yang ada di sini. Kan anak SMA kita doang ya. Ya gitu, yang apa namanya tahu dari dulu, jadi ya udah, walaupun jauh ujung ke ujung rumahnya ya kita samperin ya gitu, meet up atau apa gitu, sama anak-anak, main di pantai, barbekyuan gitu-gitu. Waktu itu sebenarnya juga mau yang camping bareng ya, cuma nggak bisa, ini jadwalnya nggak sama. Jadwalnya nggak cocok. Jadi gitu deh. Anak-anak juga kan seumuran, jadi Bener, teman main. bisa masuk. Oke deh kalau gitu ya.
sekian informasi dari kita. Semoga Semoga bermanfaat. Jadi buat yang bingung kalau mau balik ke Indo tuh dari luar negeri gimana ya, boleh enggak apa segala macam, ya kayak gitulah ceritanya. Segala-galanya surat-suratnya mesti disiapin segala macam. Terus nyari tiket juga nggak segampang dulu kan, karena penerbangannya juga limit, dan di pesawatnya pun kan duduknya dijarak-jarakin ya. iya. Jadi dia nggak full kan. Dan tiket pesawatnya rise ya, nggak Pasti seperti ya, biasa harganya pasti nggak kayak biasanya kan, beda lagi. gitu. Ya mudah-mudahan lah coronanya cepat berlalu, karena gue juga bingung sih kapan gue bisa mudik ke Indonesia. Jangan dulu ya, sebaiknya sih lebih more saver di sini sih. Iya sih. Gitu. Jadi ya gitulah, ya lu safe flight lah ya sama anak-anak, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, sehat-sehat. Sampai Halo. tadi apa sama custom diapain? Dia cuma cek paspor sama apa ya tadi ya? Oh, tiket, visa. Alih permanen itu. Dia akan bertanya kita akan balik lagi ke sini apa enggak. Itu aja sih. Terus udah. Udah. Koper nggak Terus itu dicek? langsung check-in. Enggak. Sama Koper sekali. langsung ke check-in counter. Oh, terus ada form yang diisi tanda tangan gitu nggak? Enggak. Bener-bener itu aja. Tapi semua dicek sama check-in counter, termasuk hasil PCR kita sama Oh gitu. hot card kita. Iya. Berarti ada tambahan ya? Sertifikat kita. Iya. Oh gitu. Tapi udah beres semua. Udah. Oke deh kalau gitu. Jangan lupa kalau kopernya nggak boleh lebih dari 32 kilo per koper. Satu pieces ya. Ya, per koper nggak boleh lebih dari 32 kilo. Kalau nggak repot, mesti pindah-pindahin. Kayak tadi. Kelebihan. Jadi make sure ditimbang dulu ya. Ya, make sure ditimbang dulu di rumah. Oke deh kalau gitu. Timbangannya. Apa? Oh iya, di sini juga ada sih timbangannya tuh. Make sure nanti supaya di depan kantor check-innya apa nggak ribet kan. Ya demikianlah bincang-bincang gue sama temen SMA gue yang mereka harus back for good to Indonesia di masa pandemi corona ini. Mudah-mudahan informasi yang temen gue share itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ataupun teman-teman Indonesia yang ada di Australia yang memang harus back for good to Indonesia. Nah selanjutnya untuk teman-teman Indonesia yang ada di Australia yang sekarang ini statusnya udah Australian citizen ataupun sudah permanent resident Australia, gue mau ngingetin bahwa Australian government itu baru aja mengextend travel ban untuk kita nih pergi overseas. Nah untuk detailnya kayak apa, yuk kita simak berikut ini. Ya, buat teman-teman Indonesia yang sekarang tinggal di Australia dan sudah mendapatkan Australian citizen dan juga mungkin ada yang permanent resident Australia, ingat ya, kita tuh ada Australian travel ban yang dia tuh extended to 17 September 2020. Ini updatean berita bulan ini ya, gitu. Jadi yang tadinya kan tulisannya gini nih, the travel bans on Australian citizens and permanent residents leaving the country, which was originally put in place between 18 March 2020 and 17 June 2020 has now been extended until 17 September 2020 by the Australian government. Jadi karena ini yang bikin regulasinya Australian government, jadi ini berlaku di semua state, tidak hanya di Western Australia saja. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin udah kangen sama keluarga di Indonesia, kayaknya untuk kali ini di masa pandemi corona ini kita harus banyak-banyak bersabar gitu. Jadi ya ingat ya, kita masih belum bisa deh mudik ke Indonesia. Demikianlah cuap-cuap pipit di episode perdana kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, baik itu yang ada di Australia maupun di negara lain. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada cerita berbeda, pengalaman berbeda tentang gimana pulang ke Indonesia di masa pandemi corona ini, silahkan di-share ceritanya di komentar di bawah. Kalaupun ada yang bertanya seputar topik tadi, silahkan ditulis pertanyaannya di komentar. Nanti kalau misalnya gue bisa jawab, gue bantu jawab. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa jawab, nanti gue coba tanyakan ke yang punya informasi lebih. Nah,
Untuk kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong ya dipencet tuh tombol like-nya. Kalau seandainya jempolnya ngerasa berat banget buat mencet tombol like, lu pinjem aja deh jempol temen lu buat ngeklik like-nya, oke? Nah, jangan lupa juga videonya di-share di sosial media kalian dan juga di subscribe channelnya. Karena apa? Karena next week gua mau pergi camping bareng sama teman-teman Indonesia, beberapa keluarga Indonesia yang ada di Perth. Itu kita campingnya bersama keluarga dan krucil-krucil. Pasti banyak cerita dan nanti gue akan sharing tips and triknya camping bersama keluarga dan bocah-bocah rempong pastinya. Oke deh, kalau gitu sekian dari gue ya. Jangan lupa stay healthy and then stay happy and happy weekend. Bye. Assalamualaikum.